Pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini saya Cantika Anjali bersama tim RRI Sumba sudah berada di Kabupaten Sumba Barat Daya di salah satu perusahaan yang akhir-akhir ini terkenal di seluruh Pulau Sumba. Kita akan bertanya langsung dengan kakak di sebelah saya. Selamat pagi kak. Halo, selamat pagi. Silakan perkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan saya Era. Saya yang in charge untuk komersial dan juga marketing di Talasi, Sumba. Oke, hari ini kita berada di perusahaan Talasi. Betul. Kak Era, bisa dijelaskan arti Talasi dulu ini apa sebenarnya? Jadi Talasi ini sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi kata Talasi itu artinya sendiri adalah pohon. Ini sangat filosofis karena kata Talasi itu pohon yang punya akar, punya daun, punya buah yang manis. Jadi itu yang pengen diharapkan dari owner kami sendiri yang memilih nama ini. Oke, berarti Talasi itu pohon yang punya buah yang manis. Betul. Ya. Sejak kapan sih sebenarnya Talasi ini berdiri di Kabupaten Sumba Barat Daya? Nah, Talasi sendiri ini munculnya itu di tahun 2018. Jadi 2018 sebenarnya fisiknya belum terbangun seperti ini, seperti bangunan yang sudah ada sekarang, tetapi ide untuk membangun Talasi, perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing, terutama untuk bahan baku makanan, itu di tahun 2018. Jadi di tahun sebelumnya 2017 itu owner kami Pak Ali Syabana Haliman pertama kali ke Sumba. Jadi sebenarnya beliau tidak punya keinginan untuk tiba-tiba mau membangun sesuatu di Sumba, hanya untuk sekedar vacation pada saat itu. Tetapi ide itu muncul ketika beliau menemukan atau melihat banyak sekali di sepanjang jalan banyak sekali mete pada saat itu. Lalu terpikirlah bagaimana kalau kita buat sesuatu. Saya pengen mendatangkan sesuatu dari Jakarta, pengen membuat sesuatu di sini karena di sini memang originnya, asalnya mete ini. Jadi beliau ide itu datang pada saat beliau di sini sih. Berarti kurang lebih sudah 6 tahun ya? Iya, kurang lebih 2018 ide itu muncul. Beliau mencari orang-orang juga yang bisa diajak kerjasama di sini dengan kongregasi Katolik, kongregasi Pastor Redemptoris. Di situ awal mulanya mereka berembuk untuk menemukan caranya bagaimana membangun suatu perusahaan di sini. 2019 barulah dimulai untuk pembangunan. Oke, seperti ini ya sekarang yang terlihat. Baik, Kak Era, berarti memang tadi kan owner ini membangun karena sering melihat mete di pinggir jalan di Sumba. Apakah memang Talasi berfokusnya memproduksi kacang mete atau apa saja yang diproduksi oleh Talasi? Ya, untuk saat ini memang mete ini adalah produksi paling besar untuk di Talasi Sumba. Tetapi selain dari mete kita punya 3 produk lain yang memang originnya dari Sumba. Kita punya kopi robusta, lalu ada citronella atau serai wangi, dan juga candle nut atau kemiri. Itu 4 produk asli yang kita produksi di sini dan memang tujuannya adalah untuk kita jual di sini. Oke. Ditanamnya di sini juga Kak? Apa di produksi di mana? Kalau untuk plantationnya atau ya tanamannya kita tidak punya. Talasi tidak punya perkebunannya sendiri, tetapi kita bekerja sama dengan masyarakat lokal atau petani-petani lokal. Nah, saat ini kita sudah bekerja sama kurang lebih dengan 350 petani seluruh Sumba. Wah, luar biasa. Untuk source beberapa produk kita, bahan baku kita seperti mete, kopi, serai wangi dan juga kemiri. Berarti secara tidak langsung Talasi ini pendengar membuka lapangan pekerjaan buat para petani-petani di Sumba. Nah, dari kacang mete dan kopi robusta tadi, apakah memang itu dipasarkan hanya di Sumba saja atau sudah di luar daerah mungkin Kak Era? Iya, kalau saat ini memang kita tidak fokusnya hanya di Sumba, tetapi kita juga memasarkan di luar Sumba. Seperti sekarang kita punya beberapa Talasi juga, cabang Talasi ada di Bali, lalu ada di Jakarta. Kita pasarnya juga di sana. Lalu selain itu kita ada e-commerce juga, kita jualan e-commerce di Shopee Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Oke, berarti sudah ada ya di e-commerce yang secara nasional sudah. TikTok juga sudah. Nanti bisa di-spill namanya kita. Oke, siap. Bisa ditambahkan di bawah ini. Kak Era, ini kan waktu saya masuk memang keadaan Talasi ini sangat indah ya. Seperti berasa di puncak Bandung seperti itu. Nah, berarti Talasi memang membuka kafe untuk para masyarakat ke sini untuk menikmatinya secara langsung. Iya, betul. Nah, di sini
ada dua tempat yang kita biasa sebut kalau untuk kami Thalasi. Yang pertama ada produksi namanya, pabriknya, lalu ada estate. Nah, estate ini yang mencakup kita jualan, kita punya shopnya, kita punya kafenya. Jadi orang-orang datang sini dengan harapan bahwa kita mau memberikan orang-orang experience dari produk-produk yang sudah kita olah. Jadi kita tidak jualan produk lain, tetapi kita mengolah satu produk baru yang berasal dari produk-produk yang memang kita olah dari produksi. Gitu. Pengunjung bisa langsung melihat, langsung merasakan. Kalau best sellernya Thalasi itu apa saja sih, Kak? Best selling item kalau untuk shop kita ada mete. Tentunya mete itu penjualan paling besar kalau sampai saat ini, karena memang untuk mete sendiri kita ada punya beberapa varian shopnya. Jadi ada yang DF, direct farm. Direct farm itu adalah produk yang memang kita olah di sini, kemas di sini, langsung kita jual di shop kita di sini. Lalu ada juga selain direct farm, produk direct farm kita punya produk Watu namanya. Jadi produk Watu ini sudah brand, jadi dia skalanya sudah nasional, jualannya sudah nasional, dan itu ada beberapa tipe produk. Jadi kayak ada mete-mete yang sudah di roasting, lalu yang jadi camilan ada di belakang, ada beberapa packagingnya. Ya, jadi ada beragam rasa. Lalu ada mete selai mete. Jadi ada beberapa variannya sih, Kak. Seperti minyak kayu putih, Kak, mungkin kemarin. Itu best seller sih kalau di Sumba Barat ya. Katanya memang terbaik itu pembuatannya langsung di sini, Kak. Jadi selain beberapa item asli Sumba yang sudah saya sebut tadi, 4C itu kopi, mete, lalu ada candle nut dan citronella. Kita memang jualan juga ada oil, ada beberapa konsentrat, madu, tetapi itu produk-produk yang kita ambil dari luar. Jadi bukan dari Sumba, bukan asalnya dari Sumba, tetapi kita juga membantu distribusi, karena Thalasi ini sebenarnya konsepnya adalah kita mau mengambil produk-produk asli dari suatu daerah yang kita angkat begitu. Nah, madu-madu ini berasal dari kurang lebih 10 daerah seluruh Indonesia, dan kita juga jualan di sini. Kita membantu distribusi penjualannya. Luar biasa ya, Kak. Menarik ya, ini Thalasi sudah mulai banyak yang berkunjung. Seperti tadi ada wisatawan dari luar negeri malahan yang ke sini. Betul. Sudah banyak sekali. Baik, silakan, Kak. Kalau tamu sebenarnya kita memang sangat, kalau boleh di-compare tamu lokal dan juga tamu turis internasional, itu memang masih banyak turis lokal, tapi turis lokalnya yang bukan dari Sumba ya, tapi lebih dari Jawa dan lain-lain yang memang datang ke sini hanya untuk liburan dan pulang ingin bawa oleh-oleh gitu. Nah, sebenarnya Thalasi ini juga kita sangat bersyukur karena kita jadi salah satu pilihan, jadi salah satu tempat di mana orang-orang bisa beli produk lokal gitu. Jadi nggak cuma oleh-oleh, tapi ada kata lokalnya, sesuatu yang asli dari Sumba. Iya, betul, karena memang di Sumba jarang ya tempat jarang beli oleh-oleh untuk masih terbatas. Masih terbatas, Kak Era. Untuk timnya Kak Era sendiri, pekerjaannya seperti apa sih, Kak? Sebenarnya kan dari tadi kita melihat ada yang di tempat produksi, ada Kak Era di sini, ada yang di kafe dan lain-lain. Itu memang tugasnya sudah dibagi, dan Thalasi itu bukanya setiap hari apa, Kak? Dari jam berapa sampai jam berapa? Iya, untuk tugasnya seperti yang sudah saya sebut tadi, kita ada dua tempat, dua area di sini, produksi dan estate. Jadi estate ini fokusnya adalah kita shop dan juga kafe. Nah, kalau untuk kafe sendiri saya punya 4 tim yang akan membantu, 4 staff yang akan membantu untuk servis tamu. Jadi mainly kita akan servis tamu, kita juga tadi ada teman saya yang membantu untuk mengantar bule. Jadi mereka yang akan salah satu tim saya ini yang akan membantu untuk menjelaskan produksi. Jadi kita punya satu experience namanya adalah product journey. Jadi product journey ini adalah semacam factory tour. Jadi tamu dibawa ke produksi dan melihat pengolahan dari hulu ke hilirnya sampai menjadi suatu produk yang siap dibeli, siap dimakan. Gitu. Lalu pertanyaan sebenarnya. Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk bukanya kita buka setiap hari, kecuali di hari libur. Nah, hari libur ini biasanya hari besar seperti Natal, Paskah dan lain-lain. Tetapi biasanya kami selalu up to date dengan menginfokannya lewat postingan Instagram dan juga lewat Google Maps biasanya. Berarti semua pengunjung ke sini bukan hanya membeli barang, bisa melihat juga ya seperti tadi. Berarti tim-timnya memang harus bisa berbahasa Inggris ya? Syaratnya. Salah satunya memang kita butuh 1 atau 2 orang yang akan membantu, yang punya kemampuan bahasa Inggris untuk membantu. Apalagi kan kita tidak targetnya tidak cuma hanya lokal ya. Kita pengen yang targetnya lebih besar, pasarnya lebih besar. Jadi memang kita
bahasa Inggris itu salah satu kemampuan yang memang kami Oke. ini sih acquire juga. Baik, Kak Era hari ini mungkin lagi sibuk apa nih di Talasi? Dari kami tim RRI masuk ke sini banyak melihat ada kegiatan aktivitas, bisa diceritakan? Kalau aktivitas ini seperti biasa sih, ya produksi mereka akan berkutat di seputar produksi, ada beberapa station, jadi kayak ada pengolahan. Tadi saya gak cuma sebutkan tentang mete aja, ada kopi dan lain-lain. Jadi mereka akan bertugas di areanya masing-masing gitu. Sudah dibagi. Proses produksi, betul. Nah kalau di sini kegiatan kita sehari-hari ya seperti biasa, kita akan servis tamu. Kalau misalkan memang tamu belum ada dan lain-lain, kita akan sibuk dengan proses counting stok. Kita cek-cek stok yang ada, yang kurang, gimana, kayak gitu-gitu sih Kak. Kak Era bisa sekalian promosi kepada pendengar ini yang mau berkunjung ke sini. Syarat-syaratnya apa saja? Apakah nanti ada uang masuk atau seperti apa Kak? Nah untuk teman-teman yang tertarik pengen ke Sumba ataupun sudah di Sumba, boleh sekali untuk mengunjungi Talasi Estate. Jadi teman-teman yang pengen tahu banyak tentang produk asli Sumba, jadi bisa ke sini, bisa melihat sendiri bagaimana proses produksinya, bisa datang berbelanja juga tentunya. Kita berharap juga teman-teman bisa berbelanja, lalu bisa merasakan beberapa produk kafe kami yang memang dari hasil produksi seperti mete, lalu ada kopi, coklat kita juga punya. Teman-teman saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk kesini. Dan juga kita punya salah satu tadi experience, teman-teman bisa melihat proses produksi juga untuk lebih tahu bagaimana sih proses produksi mete itu, bagaimana susahnya sebenarnya mete. Kenapa orang-orang di Sumba sangat sedikit yang bisa mengolah sendiri mete ya karena itu tadi Talasi di sini ada. Kalian bisa melihat sendiri bagaimana sulitnya untuk bisa menghasilkan mete yang terbaik itu seperti apa, dan juga bisa melihat hasil yang sudah ada di sini. Ada banyak sekali pilihan produk yang teman-teman bisa beli. Ya harapannya teman-teman juga bisa menjadi penyambung suara untuk bisa mempromosikan. Ya tentu teman-teman lokal bisa mempromosikan kepada teman-teman di luar sana yang ingin datang ke Sumba bisa berbelanja oleh. Baik pendengar, hari ini kita sudah berada di depan produk-produk dari Talasi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kita akan bersama-sama menanyakan Kak Era spill harganya ini. Jadi kita ke sini tidak bingung lagi Kak, mungkin mau menyiapkan budget seperti apa. Silakan Kak Era. Jadi ini produk mete yang sudah di roasting, jadi roasted nuts namanya. Ini hadir dengan 4 varian rasa. Yang pertama ada varian espresso. Jadi ini adalah mete yang dicampur dengan karamelisasi kopi. Nah, untuk harganya sendiri di 42.000. Lalu ada varian original. Jadi original ini kita tidak tambahkan perisa atau apapun. Jadi benar-benar rasanya ya original. Ini di harga 39.000. Lalu ada karamel. Nah, karamel ini manis, cenderung bagi yang suka manis bisa pilih yang karamel ini karena kita pakainya karamelisasi gula aren. Jadi gulanya sehat. Kita tidak pakai gula putih. Harganya sendiri 39.500. Nah, untuk produk terakhir ada mete dengan varian salted atau asin. Ini harganya sama dengan karamel 39.500. Nah yang di tengah ini adalah produk Direct Farm. Jadi kalau ini Watu namanya, brand Watu yang skalanya sudah nasional, sudah brand. Tapi ini kita punya Direct Farm. Jadi Direct Farm ini adalah produk yang memang kita olah dan kita jual di tempat aslinya. Ini mete 1 kilogram. Harganya 189.600 per kilo. Baik. Dan pendengar di sini juga tersedia kacang mete yang seperti ini ya Kak Era. Ini masih original ya, belum? Ini masih original, masih ya kita taruh di sini sebagai display sih Kak. Jadi dilihat oleh pengunjung. Betul, orang-orang yang masih bingung ini metenya diambil dari mana, diolah dari mana, biasanya kita kasih kita tunjukkan produk. Luar biasa. Nah, itu pendengar tadi produk kacang mete. Nah, di sebelah kanan saya ada juga produk-produk lain. Mungkin Kak Era bisa bantu dijelaskan Kak, dan harganya spill juga Kak. Silakan. Nah, untuk ini masih dengan mete juga. Ini adalah selai mete cashew butter. Ini di harga 88.000, 180 gram. Dan di sebelah kanan saya ini adalah produk madu dari 10 origin. Kalau dari NTT kita baru cuman punya 2, yaitu dari Alor dan Rote. Dari Sumba belum ada. Kita sebenarnya masih proses trial and error juga saat ini. Ya untuk kisaran harganya sih dari 117.000 sampai 298 untuk itemnya, karena memang beda-beda jenis madu, beda khasiatnya juga. Jadi dengan kita hargai dengan harga yang beda-beda. Gitu.
Nah, untuk di sini ada konsentrat. Ini untuk juga konsumsi ya imun booster semacam itu. Lalu juga ada minyak-minyak. Ini bisa di-shoot lebih dekat yang ini. Ada 3 jenis minyak, ada telon, lalu ada cajeput dan medicated oil. Nah, medicated oil ini yang punya kandungan citronella atau serai wanginya yang diambil dari Sumba. Jadi sekitar 40% itu ada kandungan citronellanya. Dan ini dikhususkan untuk yang misalkan pijat, yang suka pegal linu dan lain-lain. Kalau untuk cajeput ya biasa untuk misalkan mual-mual atau sakit perut dan lain-lain. Ini juga konsentrat seperti yang sudah saya bilang tadi, ini untuk lebih kepada imun booster, bisa dikonsumsi dengan air hangat. Oke, baik Kak Era, untuk pendengar yang mau mengetahui Talasi seperti apa bisa dikunjung ke media sosial mana mungkin sekali? Boleh sekali, jadi teman-teman bisa cek kita di Instagram, ada @thetalasi. Nanti teman-teman bisa melihat juga update-update produk, lalu juga kalau teman-teman pengen tahu khasiat dari beberapa produk, kita selalu update. Jadi ya terus pantengin IG kita juga @thetalasi. Baik, itu tadi spill harga di Talasi, jangan lupa berkunjung ke Talasi. Terakhir Kak Era, harapannya buat Talasi sebagai tim di sini, silakan Kak. Harapannya sih tentu saya berharap Talasi jauh lebih besar, marketnya jauh lebih besar, banyak orang mengenal Talasi lagi. Sekarang kita berharap sih banyak travel agent yang juga mengarahkan tamu-tamunya ke sini. Itu ya kurang lebih sekarang kita sudah kerjasama dengan 200 travel agent. Jadi mereka sering mengantar tamunya. Harapannya kita punya lebih banyak jaringan di situ. Jadi banyak orang-orang wisatawan yang akhirnya bisa melihat sesuatu yang baru dari Talasi. Jadi tidak cuman datang ke sini dengan harapan oh saya cuman pengen lihat wisatanya yang indah, tapi pulang-pulang ya saya tidak tahu mau bawa apa nih, ke misalnya ke Jawa mungkin ke Jakarta, saya nggak tahu mau bawa sesuatu yang produk Sumba tuh seperti apa gitu. Jadi tidak cuman kain, tapi kita juga mau mempromosikan ya produk-produk asli yang bisa dibawa pulang, dibawa ke keluarga oleh-oleh gitu. Nah, oke, mungkin nanti bisa ditambahkan kain Sumba ya Kak di Talasi. Oke, baik, terima kasih Kak Era. Kami izin untuk meliput kegiatan di Talasi dan pendengar, itu tadi info tentang Talasi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Jangan lupa ke Talasi, jangan lupa berkunjung ke sini karena banyak sekali yang disuguhkan untuk Anda pendengar. Dari Talasi Sumba Barat Daya, saya Cantika Anjali, RRI terus mengudara untuk Indonesia.